Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah, baik di Jakarta dan juga beberapa kota lainnya sudah berlangsung selama 5 hari. Masa yang hadir di berbagai titik terdiri dari buruh, ojek online, hingga mahasiswa yang silih berganti menyampaikan aspirasinya. Untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah bersama dengan Sadam Al-Jihad, Presiden Pemuda Asia Afrika, dan juga Ketum PB HMI periode 2018-2020. Selamat pagi, Mas Sadam. Mas Adam, kalau kita melihat, baik, Mas Adam, kalau kita melihat situasi Indonesia hari ini dalam tensi yang cukup tinggi, bagaimana nih Mas Adam seharusnya kita meredakan situasi seperti ini? Ya, saya kira seperti ini, Mas. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang luapan emosi, amarah dan sebagainya, itu dikarenakan whatever government choose to do or not to do, kata Thomas Erdai. Artinya apa? Artinya ada persoalan-persoalan pemerintahan di dalamnya. Salah satunya yaitu etika publik, etika politik daripada anggota DPR RI misalkan. Yang kedua bagaimana soal pajak misalkan. Artinya yang diutamakan yang terlebih lagi adalah undang-undang perampasan aset. Nah, kalau ada hal-hal yang urgent daripada kebijakan publik yang harus dibangun, ini adalah posisi yang harus dilihat bahwa masyarakat menginginkan sesuatu dari kebijakan yang positif. Saya ambil contoh, misalkan terjadinya perampasan ataupun penjarahan yang semalam terjadi, itu bisa jadi karena undang-undang perampasan aset belum disahkan. Yang kedua, terjadinya gerakan-gerakan amarah yang luar biasa karena ada disparitas ekonomi dan disparitas sosial antara pemerintah dan juga masyarakat. Tapi saya sudah senang bagaimana partai politik, pemerintah dan sebagainya sudah menghimbau bahwa anggota DPR RI jangan flexing lah. Kalau misalnya flexing, masyarakat kita lagi kesusahan, kesulitan. Nah, ini kan menjadi disparitas ekonomi dan sosial yang akhirnya masyarakat emosi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, masyarakat tidak bisa dianggap menjadi musuh, rakyat bukan musuh. Nah, oleh karena itu, tapi juga masyarakat juga bukan berarti negara menjadi musuh juga. Tidak bisa rakyat menganggap negara menjadi musuh. Semuanya harus kemudian kompak, kolaboratif. Nah, ini urgent sekali bahwa Pak Presiden Prabowo harus mengumpulkan. Alhamdulillah semalam sudah mengumpulkan ormas Islam, kemudian ada lembaga-lembaga negara dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita rangkai kolaboratif persuasif. Kalau misalkan ini dibangun dengan bagus, kolaboratif persuasif, maka solusi yang akan didapat, bukan kemudian ketegangan yang didapat. Nah, ini pondasi kita untuk menjaga persatuan, Mas. Kira-kira begitu. Bicara soal kompak kolaboratif, kemarin dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumpulkan 16 ormas Islam di Hambalang. Betul. Menurut Mas Sadam, apa pandangan dari Bang Sadam terkait dengan pertemuan ini? Harus ada langkah strategisnya setelah pertemuan itu. Artinya apa? Artinya langkah setelah itu apa? Maunya seperti apa? Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bagaimana? Nah, ini yang harus dilihat. Ternyata masyarakat tidak banyak meminta hal, yaitu undang-undang perampasan aset, yaitu tidak flexing lah pejabat. Kalau bisa, yang ketiga adalah soal tunjangan rumah dan sebagainya tadi itu yang harus diefisiensikan. Semuanya sudah mengalami efisiensi besar-besaran pemerintahan ini. Presiden Prabowo menganjurkan untuk efisiensi besar-besaran, tapi di DPR tidak. Nah, ini yang menjadi persoalan pertama. Yang kedua, nah di Polri ini harus ada reformasi, harus ada cara pandang berpikir yang reformis. Artinya apa? Humanis harus dibangun, restrukturisasi harus ini tergantung dari Pak Presiden Prabowo melihat situasi ini. Saya kira banyak sekali tuntutan untuk meredakan suasana, harus kita berjiwa kesatria. Siapa yang kemudian lembaga negara mana yang kemudian bermasalah secara fatal kemarin ketika ada, ya kita sangat belasungkawa ada meninggalnya daripada kawan-kawan ojol, kemudian ini kan luapan emosi kemudian meluap ke daerah-daerah. Nah, dari pertemuan kemarin 16 ormas harus ditambahi dengan pertemuan-pertemuan lanjutan, saya kira, antara ketum-ketum partai politik, kemudian
lembaga-lembaga negara, dan harus ada keputusan yang secepat-cepatnya dari Pak Presiden Prabowo terkait dengan hal ini, karena eskalasi ini lebih cepat daripada 98. Ini kekhawatirannya terhadap ekonomi. Nah, yang kedua, masyarakat juga harus menahan diri, karena kalau tidak ekonomi kita ambruk, negara kita ambruk dan sebagainya. Nah, ini kita seimbangkan antara posisi kepentingan masyarakat, yaitu rakyatwannya dan juga negarawannya. Nah, itu saya kira jadi sikap mental menjaga persatuan harus kolaboratif, ini yang harus diutamakan. Saya kira begitu. Mas Adam, pada intinya ini kan masyarakat membutuhkan adanya kerja yang nyata begitu, terutama terkait dengan kolaboratif dengan sejumlah pihak. Namun dalam bentuk mengefikkan pendapat, bagaimana agar tidak kembali begitu adanya terjadinya korban, bahkan kerugian material yang ada? Iya, saya kira tadi yang saya sampaikan bahwa whatever government choose to do or not to do, tergantung pemerintahnya. Pemerintah harus segera mengeksekut kebijakan publik yang mana yang terbaik untuk masyarakat. Kalau misalkan kebijakan itu positif untuk masyarakat, saya kira masyarakat akan meredam emosinya, meredam suasana hari ini. Nah, ini karena luapan amarah yang luar biasa. Nah, ini yang harus diredam adalah bagaimana pemerintah. Nah, negara dalam posisi ini harus kemudian melihat masyarakat sebagai rekan kolaborasinya, karena bagaimanapun Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Nah, bagaimana rakyat itu harus didengar seperti halnya Tuhan. Kalau misalkan kemudian masyarakat tidak didengar, berarti sama saja meniadakan Tuhan. Nah, makanya kebijakan yang harus diutamakan adalah kebijakan untuk persatuan bangsa tadi. Nah, kebijakan persatuan bangsa adalah yang sesuai dengan masyarakat, keinginan masyarakat. Ini luapan keinginan masyarakat terkait dengan yang pertama tadi, undang-undang perampasan aset. Yang kedua, terkait dengan bagaimana normalisasi dan efisiensi terkait dengan tunjangan-tunjangan di DPR RI. Yang ketiga, bagaimana kepolisian tidak lagi represif, gitu, tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dilihat dan dianggap perlu untuk meredam suasana. Saya yakin, sangat yakin, bisa 100% teredam kalau hal-hal tersebut, apa yang suara masyarakat didengar, itu adalah bagian dari kerja-kerja pemerintah yang nyata. Saya kira itu. Kalau menurut Mas Syadam sendiri atau menurut HMI sendiri, sejauh mana aksi kemarin ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan? Nah, aksi kemarin ya artinya kan bias. Kemarin kemudian ada tujuan-tujuan yang ingin disampaikan, tapi kemudian banyak sekali provokasi yang terjadi di luar aksi, gitu. Nah, provokasi yang saya maksud di sini bukan hanya dari kalangan pemberi suara ataupun masyarakat itu sendiri, tapi chaos dan lain sebagainya. Memang, tapi itu kita tidak bisa menafikan bahwa chaos itu 100% salah. Tidak bisa, karena ini menjadi luapan responsif daripada kebijakan keputusan dari pemerintah. Nah, ini yang kita harus jaga untuk tidak lagi ke arah yang lebih fatal, lebih parah. Nah, ini masyarakat kita harus meredamnya, pemerintah kita juga harus sesuai dengan kebijakannya, dan juga pemerintah, pejabat-pejabat publik harus sesuai dengan etika publik, sesuai dengan pandangan Miriam Budiarjo misalkan terkait dengan etika politik misalkan. Tidak boleh pejabat publik itu tidak sesuai dengan rakyatnya. Rakyatnya lagi susah. Kenapa kok pemerintahannya glamor, pemerintahannya hedon dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi sakit hati masyarakat. Nah, mudah-mudahan sakit hati ini dapat terobati daripada hal-hal tadi yang saya sebutkan. Yang terakhir, bahwa kita harus sama-sama mengedepankan kehendak Tuhan. Karena kita ini kan negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira dalam posisi ini, bahwa kehendak Tuhan, kita harus bareng-bareng lagi merajut kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kerakyatan. Artinya suara rakyat itu harus didengar oleh DPR untuk bagaimana mengesahkan kebijakan-kebijakannya. Dan terakhir, keadilan sosial.
Itulah yang kemudian kita maknai bahwa Pancasila menuju keadilan sosial dan masyarakat untuk ke arah sana. Gitu. Dugaan provokator kali. Atau enggak? Baik, terima kasih Sadam Al-Jihad, Presiden Pemuda Asia Afrika dan juga Ketum PBHMI 2018-2020 telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.